Support dan resistance. Level penting yang sering jadi acuan trader saat menganalisis market. Semakin banyak garis support dan resistance-nya, semakin mudah mengambil keputusan tradingnya. Atau malah sebaliknya. Nggak usah berlama-lama lagi. Di video ini, kita akan bongkar perbedaannya dari sisi trader pemula dan trader pro. Support dan resistance di mata trader pemula dan pro itu sama aja. Support ada di bawah, resistance ada di atas. Tapi ternyata masih ada perbedaan antara trader pemula dan trader pro dari pemahamannya hingga cara menggunakannya ketika trading. Yuk kita bahas perbedaannya supaya kamu tahu kamu ada di tahap yang mana. Chapter 1. Cara gambar level support dan resistance. Support dan resistance pada dasarnya adalah area psikologis di market. Support adalah area harga terendah di mana ada tekanan beli yang cukup kuat untuk menahan harga tidak turun lebih rendah lagi. Sedangkan resistance adalah sebaliknya. Area harga tertinggi di mana ada tekanan jual yang cukup kuat untuk menahan harga tidak naik lebih tinggi lagi. Konsepnya sederhana, tapi penerapannya sangat berbeda antara pemula dan pro. Kalau kita perhatikan, kebiasaan trader pemula ketika menggambar support dan resistance itu seringkali kurang efektif. Mereka cenderung menggambar terlalu banyak garis. Hampir setiap harga tertinggi dan harga terendah mereka tandai. Akhirnya, chart jadi penuh coretan. Alih-alih membantu, malah menjadi membingungkan. Kadang suka bingung sendiri, ini harus entry di mana? Stop loss dan take profitnya di mana? Trader pemula biasanya menganggap support dan resistance itu harus ada di level harga yang tepat dan mutlak. Misalnya, mereka menarik garis di harga 1.2000. Lalu ketika harga menembus 1.1995, bagi mereka level tersebut sudah berhasil ditembus. Padahal perbedaan beberapa pip itu normal, selama secara garis besarnya masih valid. Support dan resistance yang seharusnya itu adalah level harga yang sering disentuh berkali-kali, bukan di setiap harga tertinggi atau terendah yang baru aja terbentuk lalu berbalik arah. Begitulah realitanya. Masih banyak pemula yang memenuhi chart mereka dengan banyak garis yang dianggap support dan resistance. Berharap dengan banyaknya garis, semakin kuat juga analisisnya. Padahal realitanya justru sebaliknya. Sedangkan trader pro caranya jauh berbeda. Mereka punya pendekatan yang lebih terstruktur, lebih sederhana, tapi sangat powerful. Trader pro menggambarkan support dan resistance dalam bentuk zona, bukan garis tipis yang mutlak seperti trader pemula. Mereka biasanya menandai area penting dengan kotak, karena mereka tahu bahwa harga bisa menembus sedikit lalu berbalik arah, dan itu masih valid-valid aja. Mereka sangat selektif, tidak memenuhi chart dengan 10 atau 20 garis dalam satu chart. Mereka hanya memilih level-level harga yang benar-benar penting dan valid. Dalam artian, level-level harga yang sering disentuh dan sulit ditembus. Makanya, support dan resistance yang ditampilkan oleh trader pro di dalam grafik terlihat lebih clean dan jelas jika dibandingkan dengan trader pemula. Chapter 2. Ekspektasi terhadap level support dan resistance. Sebagai trader pemula yang baru belajar, mereka baru tahu bahwa support itu diibaratkan seperti lantai, dan resistance diibaratkan seperti atap. Lalu mereka menggambar garis di chart dengan penuh semangat. Setiap kali harga mendekati level support, mereka langsung pasang posisi buy dengan keyakinan bahwa harga pasti akan memantul. Dan setiap kali harga menyentuh resistance, mereka buru-buru pasang posisi sell karena mereka yakin bahwa harga tidak akan mungkin bisa ditembus. Ekspektasi seperti ini yang membuat trader pemula sering terjebak dan akhirnya loss. Begitu harga menembus support atau resistance, mereka panik, merasa market tidak adil, bahkan sering menyalahkan indikator atau strategi yang digunakan. Padahal, masalah utamanya bukan di level support atau resistance itu sendiri, melainkan pada ekspektasi terhadap level-level tersebut dengan sangat kaku dan mutlak. Mereka sering berpikir bahwa support dan resistance itu seperti aturan matematika. Kalau harga sudah sampai sana, pasti akan berbalik arah. Sedangkan di mata trader pro, mereka tidak menaruh ekspektasi yang berlebihan. Karena mereka tahu support dan resistance itu hanyalah area yang kemungkinan besar harga akan bereaksi ketika harga menyentuh area tersebut. Jadi ketika harga sampai ke area tersebut, mereka tidak langsung menganggap harga pasti mantul. Mereka justru menunggu konfirmasi selanjutnya. Trader pro tahu support dan resistance itu bisa ditembus. Bahkan mereka sudah siap menghadapi dua skenario. Kalau harganya mantul, mereka bisa ikutin arah pantulannya.
Kalau harganya nembus, mereka juga bisa memanfaatkan momentum breakout. Bagi mereka, support dan resistance itu bukan seperti tembok besi yang kuat dan tidak bisa ditembus, tapi lebih seperti zona penting di market. Zona di mana banyak trader lain juga memperhatikan, sehingga ada kemungkinan besar bahwa harga akan bergerak signifikan setelahnya. Jadi, ekspektasi mereka bisa dibilang realistis. Mereka tidak berharap 100% pasti akurat. Yang mereka lakukan adalah memposisikan diri mereka supaya apapun yang terjadi di area support atau resistance, mereka tetap bisa mengambil peluang dengan resiko yang lebih terukur. Chapter 3. Reaksi ketika harga mendekati support dan resistance. Ketika harga sedang turun menuju ke sebuah level support, biasanya seorang trader pemula langsung merasa bahwa ini adalah saat yang ditunggu-tunggu. Mereka sudah membayangkan harga akan mantul dari level support. Rasa optimis berlebih muncul, seolah-olah support adalah tembok beton yang mustahil ditembus. Apa yang mereka lakukan? Banyak dari mereka langsung buka posisi buy, bahkan sebelum harganya benar-benar menyentuh level support. Mereka buka posisi terlalu cepat, hanya karena tidak ingin ketinggalan. Atau ada juga yang menunggu tepat di garis support. Ketika harga sedikit saja menyentuh support, mereka langsung klik tombol buy dengan penuh percaya diri. Tapi masalahnya, ketika harganya ternyata tidak memantul dan malah menembus level support, kepanikan langsung datang. Mereka shock, bingung harus apa, dan langsung buru-buru cut loss atau bahkan dibiarkan begitu saja tanpa ada rencana yang jelas. Reaksi mereka penuh dengan emosi, karena ekspektasi mereka terlalu tinggi sejak awal. Hal yang serupa juga berlaku ketika harga mendekati level resistance. Seringkali mereka tidak sabar, langsung buru-buru sell hanya karena sudah merasa berada di atap. Tapi ketika harga menembus resistance, mereka kaget, merasa ditipu market. Padahal masalah utamanya itu ada pada reaksi yang terburu-buru tanpa adanya konfirmasi tambahan. Sementara itu, kalau kita lihat reaksi trader pro, situasinya jauh berbeda. Saat harga mendekati level support, mereka tidak langsung membuka posisi trading. Mereka justru lebih banyak menunggu. Karena mereka tahu bahwa level support hanyalah sebuah zona di mana kemungkinan besar harga akan bereaksi setelahnya. Trader pro akan memperhatikan dengan tenang. Mereka menunggu apakah akan muncul sinyal yang mendukung, seperti pola candlestick tertentu, misalnya pin bar atau bullish engulfing. Mereka juga memperhatikan volume transaksinya. Apakah ada peningkatan transaksi yang menunjukkan bahwa para buyer sudah mulai memasuki market atau belum? Dengan kata lain, mereka menunggu konfirmasi tambahan sebelum harganya bereaksi. Kalau harganya benar-benar mantul, mereka baru masuk dengan posisi buy menggunakan take profit dan stop loss yang jelas. Kalau ternyata harga justru menembus level support, mereka nggak panik. Mereka malah melihatnya sebagai peluang lain. Misalnya, entry sell setelah harganya melakukan retest ke level support yang sudah menjadi level resistance. Apapun yang terjadi, mereka tetap tenang dan siap bereaksi dengan rencana, bukan emosi sesaat. Hal yang serupa juga berlaku ketika harga mendekati level resistance. Chapter 4. Penggunaan time frame. Trader pemula biasanya suka sekali menggunakan time frame yang kecil seperti 15 menit atau bahkan 5 menit ketika menggambar support dan resistance. Kenapa? Karena pada time frame yang kecil, pergerakan harga terlihat lebih volatil. Banyak level harga tertinggi dan terendah yang bisa ditandai sebagai support dan resistance. Masalahnya, ketika semua itu ditarik garis, chart jadi penuh sama coretan. Alih-alih ngebantu, malah jadi bikin bingung. Lalu, karena level itu berasal dari time frame yang kecil, kekuatan tingkat akurasinya pun nggak seberapa. Harga bisa menembus dengan mudah. Mereka pun bingung, kenapa support dan resistance yang digambarnya tidak berfungsi. Seringkali juga, trader pemula terjebak karena hanya berfokus pada time frame yang kecil. Mereka tidak sadar bahwa di time frame yang lebih besar, ada level-level yang lebih penting dan akurat. Sedangkan pendekatan trader pro jauh lebih terstruktur. Mereka sadar betul bahwa semakin besar time frame yang digunakan, semakin kuat level support dan resistance yang terbentuk. Karena hal itu, mereka sering memulai analisis dari time frame yang besar, seperti 1 jam, 4 jam, hingga 1 hari. Dan dari sini, mereka menandai level support dan resistance yang sering menjadi titik balik harga dalam jangka waktu yang panjang. Setelah menemukan level support dan resistance di time frame yang besar, barulah mereka turun ke time frame yang lebih kecil, seperti 30 menit atau 15 menit untuk mengambil keputusan tradingnya. Dengan cara ini, mereka nggak lagi bingung dengan coret-coretan garis yang berlebihan.
Mereka hanya menggambar level support dan resistance yang benar-benar diperhatikan oleh banyak trader. Makanya, trader pro tahu betul, support dan resistance yang terbentuk di time frame harian jauh lebih kuat dibandingkan di time frame 15 menit. Jadi, support dan resistance sebenarnya adalah alat yang sederhana, tapi tergantung bagaimana kita memperlakukannya sehingga membuat hasilnya berbeda. Trader pemula biasanya memperlakukan garis ini sebagai kepastian, sehingga mudah panik dan salah langkah. Sementara itu, trader profesional memperlakukan support dan resistance ini sebagai alat probabilitas, sehingga jadi lebih sabar, lebih disiplin, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Kalau kamu mau naik level, kuncinya adalah bukan seberapa banyak garis yang kamu gambar, tapi bagaimana kamu menyikapinya. Belajarlah melihat support dan resistance sebagai zona, tunggu konfirmasi sebelum entry, dan jangan lupa manajemen resiko. Sekian video kali ini, buat kamu yang masih berada di fase trader pemula, jangan khawatir dan jangan berhenti. Kamu bisa bertransformasi menjadi trader pro selama kamu bisa fokus dan konsisten buat melewati proses dan tahapan yang perlu dilalui untuk menjadi trader pro. Kalau kamu serius ingin melatih pemahaman trading yang lebih dalam dan mulai menghasilkan uang dari trading forex, tapi kamu masih takut untuk terjun langsung menggunakan akun live, kamu bisa latihan dulu menggunakan akun demo di aplikasi MAFX. Link downloadnya udah ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe, karena di channel ini kita bakal belajar bareng-bareng. Komen pakai hashtag nanya MAFX kalau ada pertanyaan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.